konseling kita ini, tentunya dengan tidak memposting identitas apapun dari adik. Iya. Apakah diperbolehkan? Boleh. Selamat sore, Dek. Ya, selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah lebih baik. Udah lebih baik ya. Oke, sebelumnya kan kita sudah kenal nih, udah kenal, bahkan adik sendiri juga udah beberapa kali konseling sama Mbak, gitu kan. Nah, Mbak mau tanya nih, selama beberapa hari ini juga udah jarang ngobrol sama Mbak, ada nggak konseling sama Mbak lain di dari musik? Nggak pernah. Oh enggak ya, tapi masih ingat arti dari konseling ini sendiri itu apa? Masih ingat. Konseling itu apa menurut adik sendiri? Benar. Dapat cerita, dapat curhat, ini masih solusi. Oke, solusi gitu ya. Nah, kalau sekarang Mbak juga mau kebetulan mau konseling lagi nih, mau konseling adik lagi. Tapi Mbak harap di sini adik itu benar-benar menanamkan kepercayaan gitu. Karena kan berdasarkan asesmen yang Mbak terima dari pihak PSRA Doha, itu kan juga ada aspek-aspek yang hari ini akan Mbak tanyakan kayak gitu. Nah, kalau misal sebelum-sebelumnya nih, kalau boleh tahu, adik itu pernah nggak kayak menyentuh atau mencicip atau berkenan langsung dengan yang namanya narkoba narkotika? Pernah. Oke, kalau boleh tahu itu selama berapa lama? Dari selama 5 tahun. 5 tahun. Iya. Dari paling awal sekali itu tahun berapa? Waktu umur berapa tahun gitu? 6 kelas SD. Kelas 6 SD. Oke. Coba ceritain dong awalnya tuh dapat dari siapa, diajak siapa, kenapa berani nyoba? Pertama tuh udah ada ini sepupu. Terus? Kenapa? Ya coba. Ya udah tertarik. Nyaman. Itu selama 5 tahun itu apa yang pertama kali dicoba? Sabu-sabu. Di kelas 6 SD itu? Iya. Nah, kalau masih inget nih, itu kan karena kelas 6 SD ya, adik ya. Itu yang adik inget tuh gimana rasanya? Nyaman. Pas bisa lebih rileks. Lebih relax. Oke. Lebih relaxnya itu tuh waktu pertama pakai langsung kerasa. Iya. Oke. Langsung cara pakai boleh tahu nggak gimana? Pakai botol kain. Jadi sabunnya itu dihisap atau dihirup atau di apa? Bisa. Oke. Dibantuin atau memang diajarin kah atau coba-coba sendiri pas dikasih barang tersebut? Dibantu, diajarin. Waktu pertama kali pakainya. Iya. Oke. Waktu pertama kali pakai nih, misal ada rasa nyaman tadi kan? Iya. Itu apa yang bikin adik itu berani nyoba lagi atau ketagihan gitu? Ada nggak Dari- rasa ketagihan? Ada itu sifatnya itu kita kayak penasaran. Gimana? Pengen nyoba terus. Itu pertama dikasih ya? Iya. Dikasih. Pemakaian kedua, ketiga itu masih dikasih atau mulai beli? Beli sendiri. Belinya masih di lingkaran pertemanan situlah atau tanya-tanya teman atau nyari sendiri atau kemana? Belinya sama teman-teman. Teman-teman di gang kita. Gitu. Oke. Selain tadi sabu-sabu, apa aja selama 5 tahun itu yang pernah digunakan? Banyak. Ekstasi, Sabu. sabu, 3 itu lah. Iya. Oke. Yang paling menurut adik itu apa ya, berat gitu di badan, tapi efeknya tuh benar-benar kerasa dari ketiga itu yang mana? Ekstasi. Oke. Apa yang membedakan rasa pakai sabu-sabu, ganja dan ekstasi? Kenapa ekstasi paling enak lah kalau menurut adik? Baru proses itu happy-nya, senangnya bawaannya. Paling bikin apa ya, ngefly gitu ya? Iya. Oke.
sabu-sabu, ganja, sama ekstasi. Sabu-sabu. Sabu berapa, ganja itu kisaran Jadi berapa? yang sabu-sabu tergantung pakainya, tergantung terbeli. Nah, yang biasanya ada yang beli waktu itu 150, 500 ya. 500 Ribu. ada 1.000. Ya. Seberapa itu ukurannya, berapa gram gitu? Atau per paket apa? Pakai timbangan ini, timbangan mas. Oh, Pakai ini. 500.000 itu udah termasuk banyak apa dikit? Banyak. Oke, kalau ganja sendiri? Ini paling 1.000. Oh, jadi ternyata ganja malah termurah dari ketiga yang Iya. pernah ada coba ya. Nah kan, berarti ternyata dari ketiga yang pernah ada gunakan itu yang paling mudah didapatkan ganja atau yang mana? Sabu-sabu. Sabu-sabu. Tapi yang paling murah ganja. Iya. Oh gitu. Kalau cara pemakaian ganja sendiri biasanya gimana? Dilinting. Oh, alat blendingnya atau bisa ngelinting sendiri atau pakai alat? Blending sendiri. Pakai. Kalau ekstasi gimana cara pakainya? Langsung kan. Semuanya akhir. Minum obat? Iya. Minum obat. Nah, selama memakai ketiga barang tersebut yang memang apa ya bikin raginya kan kayak udah baru bentar pakai, berapa hari kemudian pengen pakai lagi gitu. Sabu. Gitu. Tapi ada nggak ngerasain efek samping? Kayak misal kalau udah habis rasa ngefly-nya, misal ada badan sakit atau ngerasa tambah kurus atau tambah gemuk, itu ada efek ke badannya apa? Sabu itu kurus dan tidak makan. Oh, Tidak tidak makan. nggak mau tidur, nggak bisa tidur. Jadi seger terus ya? Iya. Oh gitu. Kalau efek ke emosi ada nggak? Kayak misal adikku habis pakai nih. Nah, efek kayak ngobrol sama orang atau ntar kalau lagi emosi itu biasanya ada perubahan nggak? Perubahan emosi. Kayak Emosinya lebih tinggi. ya. Pas kan tidur kan, tidur pas bangunnya emosi. Oh, sebelum pakai itu. Oh gitu. Setelah habis efeknya habis tidur bangunnya emosi. Tapi kalau pakai ini tenang lagi. Oh, gitu. Itu kalau itu kan tiga-tiganya atau sabu-sabu aja? Sabu. Yang paling susah didapatkan dari ketiga barang tersebut yang mana selama ini? Ganja. Oh, kenapa susah didapatkan kalau menurut tadi? Jarang dijual atau? Jarang dijual. Sulit ya. Kalau ekstasi cukup banyak juga. Cuma paling mahal atau sama aja? Bisa sih. 400 deh. Satu pil. Iya. 400.000. Oke. Tapi efek aku penasaran, efek yang paling lama kerasa itu yang mana sih gitu? Kayak misal nih dari pakai sabu, ganja dan ekstasi tersebut, misal hari ini pakai, terus kerasanya itu paling lama atau berapa jam kemudian itu masih kerasa di badan, masih bawaannya tuh masih ada efeknya gitu. Itu paling lama efeknya tuh yang mana? Sabu yang lama itu. Gitu. Tapi kenapa yang paling ini biasanya ekstasi tuh? Yang paling bikin kayak ngefly gitu. Tas itu dibuat santai bisa, dibuat dugem bisa. Efeknya kalau jadi misal nih mau dugem gitu minum ekstasi itu efeknya apa? Pas dugem. Enak. Kalau badan tuh kayak Enteng. gerak sendiri ya. Oh. Kalau dari goyang itu terus bisa berdosis. Oh iya. Kalau kita tahan overdosis bisa mati ya. Kalau kita tahan
Kalau misalnya akrobasi itu kayak yang muntah-muntah berbusa gitu ya? Iya, Ya. berbusa. Badan itu kayak enggak tidak berdaya lagi, berdaya lagi. Gitu. Nah, tapi pernah juga nggak selama pakai narkoba itu kayak coba-coba ngoplos, misal ekstasi campur extra jus atau apa campur apa gitu? Pernah nggak sih? Paling campur sprite Ekstasi campur spray. biar cepat ini ekstasinya berfungsi. Jadi dimasukin ke larut biar dia larut dulu atau minum terus minum spray? Minum dulu biar sprite kadang sama stimulus. Biar larut dulu si pil sama di dalam spray itu. Berarti kayak gitu nggak overdose ya? Maksudnya nggak salah, nggak merusak efek dari si Tidak salah, tetap normal loh, tapi tetap ini cepat berfungsi. Oke. Nah, kalau adik sendiri terakhir benar-benar terakhir menyentuh sabu, terakhir menyentuh ganja dan ekstasi tersebut itu kapan? Semenjak masuk sini, Semenjak masuk sini. Benar-benar terakhir menggunakannya itu sebelum masuk sini. iya. Nah, awal-awal itu sempat ada ini tipe yang ketergantungan atau memang yang mau pakai kalau lagi pusing, lagi kerasa badan tuh enak banget atau gimana? Ada ketergantungan nggak sama narkotika tersebut? Gantung sama. Jadi yang Mbak mau tahu tuh adikku ada rasa ketergantungan nggak sama si sabu, ganja, sama ekstasi? Kan ada orang yang kalau dia beberapa hari nggak pakai udah sakau, udah kayak badan tuh pokoknya ada yang sampai apa yang pakai suntik itu kan udah bener-bener yang tahu itu tuh udah ketergantungan kan. Nah kalau ada ini emang kalau lagi mau pakai aja atau gimana, berat tinggal itu enggak? Tidak berat, tidak tergantung lidah. Kalau pakai. Jadi nggak ada rasa ketergantungan berapa hari sekali aduh udah lama nggak pakai ini, nggak ada ya? Tapi kalau di luar dulu tuh emang setiap hari. Setiap hari? Iya. Kalau misal karena setiap hari menggunakan itu ada nggak misal terhambat mungkin karena belum ada uang atau di tempatnya lagi habis jadi di hari itu nggak pakai, ada merasa yang sakit nggak? Enggak ada. Nggak ada ya? Nah, waktu perasaan terakhir kali pakai dan tahu nih selama beberapa bulan ke depan di sini nggak bakal pakai lagi, itu gimana yang dirasain? Badan tuh lebih sehat deh. Pikiran nggak kemana-mana. Tapi sejujurnya ada nggak rasa pengen nyoba selama kayak di sini walaupun udah mungkin nggak kepikiran ya, tapi pernah nggak kayak kepikiran kayak udah ini gitu sebenarnya? Pernah dengan ekstasi. Dengan ekstasi yang kayak udah lama nggak pakai dan ke trigger gitu kayak ingin kembali itu kayak di situ. Biasanya karena di sini kan tentunya lagi masa rehabilitasi kan, ya. Nah, apa yang dilakukan kalau tiba-tiba pengen kembali menyentuh barang-barang tersebut? Biasanya apa yang dipikirin atau buat apa ya? Buat membentengi diri lah biar nggak menyentuh ke arah sana lagi. Ingat apa yang memotivasi biar nggak ke arah sana gitu apa? Itu kan. Jadi biar nggak ingat kalau udah pengen itu tidur. Tapi sama sekali nggak ada pikiran menyentuh lagi atau gimana? Kalau sekarang nggak pengen lagi nih itu. Kalau tidak ada lagi nih. Oke. Berarti memang bisa dikatakan ada kemajuan ya selama di sini. Selain mungkin itu cara pertamanya kalau teringat kembali bisa langsung apa ya, lupa ke arah situ dialihkan tidur gitu. Nah tapi untuk biar konsisten enggak walaupun
gimana caranya teman ngajak lah, teman mau bayarin lah, biar adik itu nggak ada minat makan lagi. Itu apa yang menguatkan pikiran adik sendiri. Apa misal kayak nanti aku masuk lingkaran situ lagi dan mengulangi kesalahan yang sama lagi, atau nanti orang tua aku gimana akhirnya, atau apa yang jadi motivasi adik sendiri gitu. Motivasi Iya. intinya motivasinya pengen berubah balik di lingkungan itu lah. Oke. Jadi motivasinya buat berubah di masa depan ya, karena nantinya mungkin akan bekerja juga, terus kalau juga nanti akan berkeluarga dan segala macam. Jadi itu memotivasi untuk berhenti ya, untuk bersentuhan dengan barang-barang ini. Oke. Nah, harapannya karena memang mindsetnya udah kebentuk, udah mulai tahu kalau misalnya ke-trigger mikir ke sana, udah bisa ngalihin, tadi kan tidur gitu kan. Terus juga mikir panjangnya udah ada, kalau misal ada yang nawarin, ada yang ngajak, itu udah mulai bisa nggak dulu Jo, kayak gitu. Nah, kenapa gitu, bahkan bisa jadi ada yang ngasih tau ke teman, walaupun itu kan nggak segampang itu ya, cuma paling nggak kita yang menghindar kayak gitu kalau misalnya ada yang ngajak gitu. Nah, harapannya diperkuat lagi, misal bener-bener kalau udah nggak bisa nahan diri dan udah mulai kayak pikiran-pikiran kita mau termotivasi tadi itu udah mulai kepancing lagi, mendingan lingkarannya mundur dari lingkaran itu dulu gitu. Entah mau ke-game ke atau mau ya traveling, jalan-jalan kemana, biar pikirannya nggak fokus ke situ, karena kan pusat kebahagiaan itu kan kenyamanan kebahagiaan kan, kayak kesenangan sesaat gitu kan di situ tuh. Nah, kalau misalnya nyari kebahagiaan, nyari kesenangan sesaat, nggak ke situ kayak gitu. Nah, lakukanlah yang adik suka. Misal emang sukanya main game, ya main game. Kalau misal sukanya jalan-jalan, misal lagi gunung segala macam, ya lakukanlah, biar nggak kepikiran ke hal-hal tersebut lagi. Gitu. Hobinya apa? Hobinya? Motor. Motor. Hobi ayam. Oh gitu, oke. Nah itu kan bisa ke arah sana kalau misalnya nyari lagi kayak bosen, lagi gabut, itu bisa nyari kesenangan sana gitu kan. Daripada biar nggak ke-trigger lagi gitu, biar nggak kepancing sama teman-teman yang ada di lingkaran sana lagi kayak gitu. Oke, kalau bisa dipahami nggak dari yang tadi kakak, yang tadi Mbak jelaskan? Bisa dimengerti nggak yang tadi? Iya. Oke, jadi diperkuat ya motivasinya, terus juga harapannya jangan begitu lagi gitu, karena udah cukup selama di rehab ini tuh udah banyak usaha-usaha adik kan dilakukan berhari-hari di sini, karena merubah rutinitas itu sebenarnya nggak mudah. Rutinitas yang pikirannya yang pernah sana kesini gitu, tapi di sini rutinitasnya udah berubah, bahkan kayak main HP pun dilarang kan di sini. Sedangkan biasanya tempat kita dapat barang-barang tersebut, tahu dari teman pun awalnya dari HP, ya kan? Iya. Atau dari mana? Dari langsung. Oh iya, oke. Maksudnya selama di sini kan jauh kan dari teman-teman. Jadi dari dilarangnya main HP di sini, jadi memotong jalur percakapan sama teman-teman yang tadinya mengajak tadi gitu. Jadi harapannya emang udah bersihnya di sini, jangan sampai main-main ke situ lagi, nanti nggak mungkin kan mengulang ke sini lagi dan begitu seterusnya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak telah bersedia sharing juga sama Mbak gitu. Terus juga udah bangga juga sih di sini, berarti ada kemajuan selama rehab. Ya tinggal diperkuat aja gitu. Karena juga adik gak lama lagi kan pulang kan. Gitu. Biar orang tua juga ternyata di sini tuh enggak cuma rutinitasnya aja yang berubah, tapi sampai pola pikir sama pandangannya tuh udah jauh ke depan gitu.
izin mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pergi, Mbak juga mau ngomong dan minta izin sebenarnya karena ini kan menyangkut tugas ujian akhir semester mata kuliah Mbak sendiri, yaitu konseling adiksi. Mbak izin sama Ade untuk posting perihal konseling kita ini, tentunya dengan tidak memposting identitas apapun dari Ade. Iya. Apakah diperbolehkan? Boleh. Oke, terima kasih. Sebelum